Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, tadi saya telah mendengarkan sebuah curhatan, dan curhatan ini memang datang dari seorang calon Bupati Indramayu bernama Luki Hakim. Memang curhatan ini sebenarnya berawal daripada seseorang di mana di dalam kampanyenya itu kemudian menyerang secara personal, secara pribadi, dan itu disaksikan, ada videonya ya. Nanti sebelum kita tayangkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu bahwa jawaban daripada salah satu black campaign yang dilontarkan oleh salah satu paslon. Kemudian akhirnya Luki Hakim menjawab lah ya, atau curhat lah bahasanya. Dan bahasa ini membuat kemudian kita terbawa sedih, dan ternyata ada sebuah perjuangan yang luar biasa pada dirinya, kemudian pada akhirnya menyalonkan sebagai Bupati Indramayu. Baik teman-teman, kita dengarkan. Fitnah ataupun penggiringan opini yang ditujukan ke saya, tapi tentang yang satu ini membuat saya sedih, bukan karena apa yang dia katakan membuka tentang masa lalu saya. Saya sedih justru karena saya jadi ingat orang tua saya, jadi ingat karena saya dari kecil diadopsi dari bayi, dan saya nggak tahu kalau saya bukan anak kandungnya. Jadi setahu saya orang tua saya yang di Cilacap. Dan Oke, baik. Jadi ternyata orang tua kandungnya Luki Hakim ini di Indramayu kemudian diadopsi oleh orang Cilacap ya teman-teman. Mereka sangat baik sama saya. Lalu ketika mereka meninggal, saya jadi yatim piatu. Ternyata saya tuh yatim piatunya double. Saya jadi flashback mengingat bahwa ternyata saya pernah ketemu sama ibu kandung saya. Waktu itu ketemu di Jakarta, dipertemukan gitu sama orang tua adopsi saya, dipertemukan sama ibu kandung saya. Tapi saya nggak tahu kalau itu ibu kandung saya. Wow. Ya Allah. Ternyata oleh orang tua adopsi ini yang dari Cilacap ini pernah mempertemukan dengan ibu kandungnya Luki Hakim dari Indramayu itu di Jakarta. Nah, hebatnya sekali bahwa Luki Hakim tidak mengetahui yaitu adalah orang tua kandungnya sendiri. Ya Allah. Saya waktu itu masih kecil gitu, dan ibu-ibu itu tuh mau meluk saya gitu, mau meluk saya, dan saya kan ketakutan karena itu kan di mata saya itu orang asing gitu. Cuman dikenalin ini ada Ibu Wati, Ibu Dawati, Ibu Wati. Iya. Jadi setelah ketemu, itu kan namanya Ibu Wati ya, ibu kandungnya itu. Setelah ketemu di Jakarta, kemudian Ibu Wati ini memeluk. Dan Luki Hakim bahkan ketakutan saat itu karena merasa aneh aja, seperti orang lain yang baru diketemukan kemudian merangkul, memeluk dan sebagainya. Kan orang lain dianggapnya, karena Luki Hakim sendiri tidak tahu bahwa iya, Ibu Wati itu adalah ibunya kan. Lihat, tapi saya rada lupa ya. Cuma saya lihat itu ketika saya waktu itu saya masih kecil kan, pas mandi di rumah itu, rumah kecil, rumah petak di Tanjung Priuk. Itu rumah kecil. Ketika saya mandi, pas lagi mandi tuh baju saya tuh diciumin gitu, bajunya diciumin karena sayanya nggak mau diciumin. Dan saya nggak tahu kalau itu ternyata ibu kandung saya. Ya Allah. Ternyata saat di Jakarta itu mungkin merantau Ibu Wati ini ya, ibu kandungnya ini ke Jakarta di Priuk itu. Katanya saat Ibu Wati itu memeluk dan ingin mencium itu, karena Luki Hakimnya takut ya, karena memang belum dikasih tahu bahwa Ibu Wati adalah ibu kandungnya. Ternyata Luki Hakim melihat sosok Ibu Wati, ibu kandungnya itu mencium baju-bajunya Luki Hakim, teman-teman. Dan Luki Hakim melihatnya secara langsung. Tetapi saat itu Luki Hakim tidak mengerti, tidak paham apa maksud kemudian Ibu Wati itu mencium bajunya itu. Baju Luki Hakim itu, teman-teman. Terus ketika orang itu meninggal, yaitu ibu kandung saya
saya diminta suruh datang. Saya masih kecil juga tuh, masih kelas 5 SD kelas 5 SD kalau nggak salah, saya lupa, atau kelas 6 SD. Itu saya suruh datang ke Tegal dan disuruh ikut ngubur. Dan saya bingung, maksudnya ada orang lain meninggal, ya saya tahu itu namanya Ibu Wati meninggal, dan saya disuruh ikut ngubur gitu, ikut ngubur. Saya bingung gitu. Dan setelah bertahun-tahun kemudian baru saya dikasih tahu kalau itu adalah orang tua kandung saya, ibu kandung saya. Ya Allah, luar biasa. Ternyata suatu ketika ya teman-teman, Ibu Wati ini meninggal. Kemudian ibu adopsi daripada Luki Hakim ini mengajak Luki Hakim untuk ikut ya, ikut bertakziah, bahkan mengikut dalam rombongan warga untuk mengubur Ibu Wati ini. Dan karena Luki Hakim ini tidak tahu, masih belum tahu bahwa Ibu Wati ini adalah ibu kandungnya, ya akhirnya ya biasa-biasa saja. Ternyata di sini dijelaskan setelah bertahun-tahun kemudian barulah dikasih tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah ibu kandungnya, bahwa orang yang menciumi bajunya Luki Hakim saat di Jakarta itu adalah ibu kandungnya, bahwa orang yang ingin memeluk kamu dan mencium kamu di Jakarta dan kamu itu menolaknya itu adalah ibu kandungmu. Ya Allah. Atau 5 tahun. Berarti waktu pas pertemuan itu kan si ibu kandung saya tuh pengen meluk saya, tapi kan saya takut karena saya kan nggak dikasih tahu kalau itu ibu kandung saya. Ibu kandung saya tuh dari orang yang sangat gak punya, orang yang sangat-sangat gak mampu, orang yang sangat-sangat tidak mampu. Dan saya diadopsi di keluarga yang lebih mampu, keluarga yang berada gitu. Saya sempat nanya kenapa saya nggak dikasih tahu dari kecil, ya karena mungkin takut nanti psikologi saya bermasalah ketika telepon. Oh, siap. Ternyata akhirnya 4-5 tahun dikasih tahu bahwa itu adalah ibu kandung. Wow, ini menyedihkan sekali ya cerita ini. Curhatan ini sangat menyedihkan menurut saya. Masya Allah, gimana kalau itu terjadi pada kita, ya Allah. Luar biasa. Saking baiknya sampai saya nggak tahu kalau saya ini ternyata anak adopsi. Tapi saya tetap sedih bahwa ada seorang ibu yang lihat anaknya. Waktu saya kecil itu saya lucu gitu. Saya lihat foto saya juga, kelihatan anak kecil yang lucu gitu kan, dari kecil saya lucu. Pasti ibu kandung saya kan pengen banget meluk saya kan, tapi saya nggak mau. Dan pertemuan berikutnya adalah setelah ibu kandung saya sudah jadi jenazah dan saya disuruh ikut ngubur itu pakai tanah, lempar tanah. Kalau tujuan Anda ingin membuat saya sedih, nggak berhasil. Luar biasa. Baik, itu ya teman-teman, sekali lagi bahwa pada awalnya sebelum curhat ini ada seseorang, sekali lagi, yang itu adalah bagian daripada golongan atau tim sukses daripada paslon yang lain yang kemudian menyerang secara personal atau pribadi, menceritakan kronologi histori seorang Luki Hakim yang dari Indramayu, bahkan mengatakan Luki Hakim adalah orang nggak punya, orang miskin dan diadopsi, anak adopsi dan sebagainya, sehingga kemudian Luki Hakim malah menjawab seperti itu, curhatannya seperti itu ya teman-teman. Yang harus diambil pelajaran oleh kita semuanya bahwa beruntunglah kita, bersyukurlah kita bahwa kita tidak seperti dalam historinya Luki Hakim, di mana beliau tidak mengetahui seorang ibunya, ibu kandungnya, bahkan ketika ibu kandungnya ingin memeluknya dan ingin mencium Luki Hakim menolaknya. Bahkan kemudian aneh juga ketika melihat ibu kandungnya mencium baju-bajunya Luki Hakim, itu merasakan aneh Luki Hakim itu, dan karena saat itu belum mengetahui bahwa ia adalah ibu kandungnya, dan mengetahui setelah 4-5 tahun baru mengetahui bahwa ia adalah ibu kandungnya. Masya Allah. Dan untungnya memang seorang yang mengadopsinya itu juga orang yang sangat sayang terhadap dirinya, karena diadopsinya itu benar-benar dari bayi ya teman-teman, seperti halnya anak kandung sendiri. Mudah-mudahan
kita bisa lebih bersyukur lagi bahwa kita itu lebih sempurna dari beliau saat itu. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi